Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Handayani dengan NPM 19040104016. Saya dari Prodi PPKN Angkatan 2019 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kebijakan kurikulum yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah telaah kurikulum PPKN. Saya merupakan perwakilan kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama yaitu Melinda Sulansi Trifoni, yang kedua saya yaitu Mita Handayani, yang ketiga Angela Indrawati Bere, dan yang keempat yaitu Jenius Duvantri Gega. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai kurikulum, terlebih dahulu mari kita mengetahui arti dari kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Selanjutnya teman-teman yaitu mengenai fungsi kurikulum. Untuk fungsi yang pertama yaitu dilihat dari sisi pengembangan kurikulum terhadap guru. Di sini fungsi tersebut terbagi menjadi 3, yaitu fungsi preventif, fungsi korektif, dan fungsi konstruktif. Yang kedua yaitu fungsi kurikulum jika dilihat dari sisi pengembangan kurikulum terhadap siswa. Di sini fungsi tersebut dibagi lagi menjadi fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan fungsi diagnostik. Untuk yang ketiga yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk fungsi yang keempat yaitu fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi kurikulum yang ada di atasnya, dan terbagi menjadi 2 yaitu fungsi kesinambungan dan fungsi persiapan tenaga. Sedangkan untuk fungsi yang keenam yaitu fungsi kurikulum bagi guru. Untuk fungsi yang ketujuh yaitu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah. Untuk yang kedelapan yaitu fungsi kurikulum bagi pengawas atau supervisor. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi kurikulum bagi masyarakat, dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan. Selanjutnya teman-teman yaitu mengenai tujuan kurikulum. Di sini tujuan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tujuan nasional, yang kedua yaitu tujuan institusional, yang ketiga yaitu tujuan kurikuler, dan yang keempat yaitu tujuan instruksional. Selanjutnya yaitu macam-macam kurikulum. Yang pertama, ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya, kurikulum dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Untuk yang kedua, yaitu berdasarkan struktur dan materi pelajaran yang diajarkan, dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum terpisah-pisah, kurikulum terpadu, dan kurikulum terkorelasi. Untuk macam-macam yang ketiga, yaitu berdasarkan pengembangnya dan penggunaannya, dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum negara bagian, dan kurikulum sekolah. Berikut merupakan komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tujuan kurikulum, yang terbagi menjadi tujuan pendidikan dasar, tujuan pendidikan menengah, dan tujuan pendidikan menengah kejuruan. Komponen yang kedua yaitu materi kurikulum. Komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Komponen yang keempat yaitu organisasi kurikulum, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Konsep kurikulum teman-teman dibagi menjadi 3, yaitu kurikulum sebagai substansi, yang kedua yaitu kurikulum sebagai sistem, dan yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Teman-teman, berikut merupakan perkembangan kurikulum di Indonesia. Untuk yang pertama,
Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan Satuan Pelajaran, yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Untuk yang keenam, kurikulum kembali mengalami pembaharuan di tahun 1984, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir di tahun 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan K13 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Saran dari teman-teman sangat berarti bagi kami agar hal tersebut dapat membangun kami. Saya, Mita Handayani, perwakilan dari kelompok 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, teman-teman.